Hari ini kita masih akan mendiskusikan tentang yang kita bahas minggu lalu ya, Pak Zul ya. Iya Pak, betul. Tentang Dan korelasi. juga ya mendiskusikan materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya ya. Nah, untuk kesempatan pertama saya persilakan dulu ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Silakan. Kalau enggak nanti saya tanya ini. Api Pauziah mana? Api Pauziah. Hadir, Pak. Nah, saya mau tanya ya, ini terkait dengan materi kita yang dibahas minggu lalu ya. Nah, kita mulai saja dari ini ya, dari ujung nih, yaitu yang terkait dengan masalah terpadu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, saya mau tanya dulu nih, Anda dari teknik lautan atau teknik geomatika? Teknik geomatika. Mana orangnya nih, nggak nongol orangnya mana nih? Teknik geomatika, Pak. Enggak, ini video kamu kok ada muncul orangnya. Saya ingin tahu. Halo, halo. Halo. Putus ya, Pak Jul? Sepertinya masih ada Pak, tapi anaknya nge-mute dan tapi sampai sekarang belum mengeluarkan videonya Pak. Ayu Aprilia aja. Ayu Aprilia. Ayu Aprilia Ya, mana? Pak. Iya, Pak. Mana orangnya? Ini, Pak. Mana orangnya? Nah, oh ini orangnya ya. Nah, coba kamu perhatikan slide itu ya. Kamu dari teknik lautan? Geomatika, Pak. Oh, geomatika. Nah, saya mau tanya dulu. Apa kontribusi teknik geomatika dalam kaitannya dengan pembangunan daerah? Kontribusi geomatika dalam pembangunan daerah itu bisa ikut merencanakan terus memetakannya terus apa sih Pak, melihat suatu Enggak, sebentar, daerah sebentar. tersebut, Merencanakan apa kamu? Merencanakan pernikahan atau apa? merencanakan pembangunan daerah tersebut Pak sebelum dibangun, supaya lebih kelihatan ke depannya itu daerah tersebut itu bakal kayak gimana gitu, bakal lebih maju, bakal lebih Kamu berkembang. bisa merencanakan melebihi orang-orang perencanaan wilayah dan kota gitu? Gimana ya Pak ya? Kayak yang bukan yang merencanakan kayak gitu sih Pak, lebih ke ininya Pak di pembangunannya, lebih ke Ya, merencanakan. apa ya Pak? Lebih ke Jadi kamu harus kembali ke tupoksi dari seorang ahli geomatika gitu ya. ya Pak. Nah, kemudian nah sekarang kalau kamu sebagai ahli geomatika itu kamu mampu melaksanakan apa saja? Pemetaan terus rancangannya Pak, rancangan sebelum apa sih, sebelum ada pembangunan daerah tersebut, misalnya mau dilakukan pembangunan di suatu daerah A, nah bisa diinikan dulu di apa sih, pemetaan sebelum pembangunan itu Pak, bisa Oh ya, misalnya. kembali lagi ke pemetaan dong. Nah, Iya soal sih Pak. perencanaannya. Nah, jadi Pak Zul ya, jadi ini bukan 4 ini ya. Iya Pak. Jadi konsolidasi. Nah, jadi pertanyaannya simpel, itu juga nanti bisa ditanyakan di ujian kompre ya Pak Zul ya. Oh Juga iya Pak, untuk siap. teknik lautan ya. Jadi sebetulnya dengan ilmu yang mereka peroleh selama ini di bangku kuliah, apa peran mereka gitu dalam pembangunan daerah. Jadi selama ini kan kita ujuk-ujuk ke pekerjaan kerekayasaan gitu ya. Yaitu oke-oke saja. Jadi pembangunan kerekayasaan ujung-ujungnya memang pembangunan fisik gitu kan.
Nah, sekarang kan kita bicara soal keterpaduan ini ya, soal terpadu ini. Nah, salah satunya bahwa sebelum kita membicarakan pembangunan secara terpadu pada tingkat nasional, sebetulnya juga kita membicarakan bagaimana pembangunan secara terpadu pada tingkat daerah kan, Pak Zul? Iya, Pak. Ya. Jadi jangan dibalik. Tentu susah sekali bagi presiden, dia ingin bicara mengenai pembangunan terpadu secara nasional, sementara daerahnya sendiri sulit gitu ya untuk membicarakan secara terpadu gitu ya. Nah, dalam konteks pembangunan daerah ini ya, makanya nanti coba peserta kuliah ini ditugaskan ya Pak Zul ya sekali Iya, Pak. lagi itu diminta untuk membaca ulang ya, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Itu tentang pemerintahan daerah ya. Nah, nanti di situ ya Ayu ya, nanti Iya, kamu Pak. baru bisa melihat ya di mana tugas fungsi pemerintahan daerah ya itu dalam konteks pembangunan begitu ya. Nah, apa saja yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah gitu ya terkait dengan masalah pembangunan gitu. Nah, nanti dari situ ya baru kamu bisa melihat ya, oh ternyata pemerintah daerah itu tugasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian itu diberi tugas saja nanti ya Pak Zul ya. Iya, Pak. Nah, Siap. kemudian dari katakanlah dari misalnya ada 5 ya, ada 5 atau 6 tugas dari pemerintah daerah. Nah, coba nanti dijabarkan ya, di mana peran dari teknik geomatika. Kemudian di mana peran dari teknik kelautan gitu. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian dalam konteks bahwa pemerintah daerah ini kan sebetulnya adalah pemerintah provinsi, ya kan? Pemerintah provinsi ini nanti ada lagi pemerintah kabupaten dan kota, ya. Yeah. Nah, salah satu persoalan yang mengemuka dan kaitannya dengan keterpaduan ini adalah bagaimana pemerintah provinsi itu bisa mengkoordinasikan pembangunan itu pada tingkat kabupaten dan kota gitu. Nah, contoh yang paling mengemuka sekarang ini soal ribut-ribut soal normalisasi sungai itu loh, Pak, atau naturalisasi sungai. Ya, Pak. Ya, atau naturalisasi atau ya normalisasi gitu ya. Yeah. Nah, ini problemnya begini. DKI Jakarta itu adalah daerah ya. Konteks kuliah kita, ini kan kita bicara karakteristik daerah hilir. Gitu. Jadi kita membahasnya itu di oceanografi pesisir, gitu kan ya, estuari dan pesisir, ya. Nah, bahwa sebetulnya ya DKI itu nerimo sungai itu kan mengalir dari hulu, Pak Zul ya. Iya, Pak. Nah, di hulu itu kalau kita lihat itu kan ada provinsi Jawa Barat gitu, ya. Dan juga nanti mulai dari puncak itu ya, itu kan kabupaten dan kota ya, katakanlah mulai dari Kabupaten Cianjur gitu ya. Nah, nanti masuk ke Kabupaten Bogor ya. Nah, kemudian baru masuk ke DKI misalnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau kita lihat ya, upaya sekeras apapun nanti yang dilakukan oleh Gubernur DKI, Pak Zul, sampai kiamat pun kalau saya memprediksi ya, itu nggak akan bisa optimal 100% sepanjang apa? Nah, sepanjang di daerah hulunya itu juga tidak diperbaiki. Gitu. Terlepas ya, apakah istilahnya mau normalisasi, apakah itu naturalisasi gitu ya. Nah, sekarang coba kita persempit ya dalam konteks. Nah, ini kan juga masuk dalam materi kita ya. Itu kan tentang DAS ya, tentang daerah aliran sungai. Iya, Pak. Nah, sekarang coba saya mau tanya ke teknik kelautan nih. Mana nih? Ini teknik kelautan nih mana nih? Setiapuji mana? Setiapuji. Setiapuji Teknik kelautan kebetulan bukan?
geomatika, Pak, seperti. Oh, geomatika lagi ya. Ini mana nih orang yang Pajar Wahyu? Itu geomatika juga, Pak. Aditya. Kalau di Erlangga juga geomatika, Pak. Oh, ini kok gimana? Ah, ini nih. Ismail Saputra. Nah, itu betul, kelautan. Nah, coba Ismail Saputra. Iya, Pak. Mana orangnya? Mana orangnya nih? Loh, kok menghilang? Ada, Pak. Mana? Ah, Ismail Saputra ya. Ismail, Iya, Pak. sehat kamu? Alhamdulillah, Pak. Nah, kamu bayangkan daerah aliran sungai ya. Mulai kemudian menuju ke laut ya. Nah, kalau Ya, kamu Pak. melihat daerah aliran sungai ya, dengan berbagai fenomenanya ya, misalnya ada terjadi longsor, ada terjadi banjir dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, di mana peran serta dari teknik kelautan kalau kamu melihat fenomena itu? Dari ini sih, Pak, pembangunan tanggul di sekitar daerah aliran sungainya itu biar dia nggak terjadi erosi. Nah, itu bagus tuh. Nah, jadi gini ya, apabila kita melihat suatu fenomena, ya, kemudian fenomena itu berdampak terhadap lingkungan, dalam contoh misalnya menimbulkan banjir, sebetulnya definisi banjir itu apa, Ismail? Ini sih, Pak, genangan dari limpasan. Kan Ya, air hujan turun, jadi ya, tidak semua dari air hujan itu diserap oleh tanah, Pak. Jadi sebagiannya itu mengalir di atas permukaan tanah berupa limpasan. ya. Nah, pengertian limpasan itu sendiri karena kapasitas dari sungai sudah tidak mendukung ya. Jadi volume Iya, Pak. airnya berlebih kan ya. Nah, Iya, sekarang saya mau tanya ya. Teknik kelautan mempelajari nggak bagaimana menghitung volume, debit sungai, dan sebagainya, sehingga Anda bisa menghitung berapa banyaknya kelebihan dari air sungai, atau yang Anda bilang tadi limpasan itu. Belajar besar debit banjir akibat limpasan, Pak. Oke, apapun itulah ya, tapi nanti Anda itu Pak Zul. Jadi sebetulnya Pak Zul ya, Iya, Pak. kita tenaga ahli atau jadi sebetulnya ya. Nah, begini. Saya tanya lagi ke Ismail, masih belajar, hitung butuhkan data apa? Ini sih, Pak, data dari debit, terus koefisien sama luas area, Pak. Luas area Nah, dari ada satu lagi yang aliran kamu sungai. lupakan. Ada satu yang kamu lupakan, apa? Penampangnya itu sendiri. Penampang dari sungai atau saluran yang kamu hitung itu. Ya, Ya, kamu Pak. mendapatkan luasan itu kan nanti dari situ. Nah, di Ya, Pak. situ sebetulnya peran dari teknik geomatika di antaranya. Ya. Jadi teknik geomatika dapat berperan untuk memetakan, ya katakanlah dimulai dari pengukuran profil sungai begitu ya. Nah, nanti dari pengukuran profil sungai dan topografi di sepanjang sungai itu akan bisa dihitung kapasiti dari sungai tersebut. Nah, baru selanjutnya kamu bisa olah data itu ya dengan debit air dan sebagainya ya. Nah, Iya, Pak. jadi sebetulnya ini ya kok pas gitu ya Pak Zul ya. Jadi Iya, Pak. dengan dua disiplin ilmu ini saja ya, karena saya tahu karena dari teknik kelautan itu juga belajar hidrologi ya. Di kita kan nggak ada yang khusus ya hidrologi ya Pak Zul ya. Ya, memang tidak ada, Pak. Tidak ada yang khusus. Nah, jadi Ya. sebetulnya data-data untuk keperluan menghitung ya kapasitas atau daya dukung atau limpasan dan sebagainya itu tetap membutuhkan yang kita sebut dengan data geospasial itu gitu. Nah, jadi dalam hal ini ya Ismail ya, data geospasial itu
dikumpulkan oleh orang-orang dari teknik geomatika. Nah, selanjutnya nanti kerjasama dengan kamu ya dari teknik kelautan. Nah, itu nanti bisa ya. Kemudian diambil suatu kesimpulan, oke, kalau begitu kita harus membangun tanggul gitu ya. Nah, tanggul itu adalah dalam rangka untuk dalam rangka untuk memperbesar ya kapasitas dari saluran untuk menampung air tersebut ya. Nah, sekarang itu artinya begini, Pak Zul ya. Jadi kita begitu kita membangun tanggul ya, itu berarti kita sudah memanfaatkan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Jadi ada campur tangan manusia di situ untuk memperbaiki lingkungan. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini siapa nih? Berikutnya, coba saya tanya ke yang lain ini. Rika Elizabeth mana? Rika Elizabeth. Ini dari mana ini, Rika Elizabeth? Geomatika, Pak. Oh, geomatika ya. Mana orangnya nih? Wah, tidur dia, Pak Zul. Bentar, harusnya Rika. Jadi kalau nggak dia tampilkan mukanya kan kita bisa mengira mereka tidur nih, nyalain HP-nya, ya, lalu dia ditinggal. terhubung ke Zoom, terus ditinggal gitu. Nah, ini ketahuan nih Rika ini tidur dia nih. Ya, siap, Anita Pak. Eka mana? Anita Eka Jayanti. Mungkin ada baiknya begini Pak Zul. Jadi di awal kuliah mereka semua store muka dulu tuh. Oh, boleh, Pak. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa mereka memang hadir. Betul-betul gitu ya. ada ya, Pak? Iya. Enggak kan dia nongol doang. Mana tadi? Siapa itu tadi? Rika Elizabeth masih ada? Nggak ada. Tapi berikutnya tadi siapa? Anita, Pak. Anita. Mana Anita? Sudah. Hadir, Pak. Geomatika atau kelautan kamu? Geomatika, Pak. Nah, melanjutkan tadi yang disampaikan ya. Jadi kalau teknik kelautan nanti hubungannya dengan pengelolaan daerah aliran sungai itu dengan membangun tanggul ya. Nah, untuk membangun tanggul itu dibutuhkan beberapa data, tadi sudah disampaikan, debit air dan sebagainya, itu berhubungan dengan hidrologi. Tapi jangan lupa, dia juga harus mengetahui persis penampang fisik dari sungai itu sendiri ya, atau bahkan topografi di sepanjang sungai. Nah, pertanyaan saya, di mana peran dari teknik geomatika dalam hal melakukan pemetaan dulu. Biasa bagaimana? Maksudnya nggak biasanya itu kayak melakukan pemetaan yang gitu, Pak. Memetakan profil sungai ya, Pak. Oh, istilahnya memetakan profil sungai ya istilahnya ya. Apa sih foto topografinya, Pak? Pokoknya mau ngelihat apa bentuk topografi. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini terminologinya jangan melenceng sana kemari ya. Jadi ada pengukuran profil ya. Ada pengukuran profil sungai itu menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan das ya. Terutama untuk mendukung supaya orang-orang teknik lautan itu bisa menghitung dengan baik ya bangunan tanggul yang akan dibuat ya. Nah, sekarang simpel saja. Kalau untuk pengukuran profil sungai itu kamu menggunakan metode apa? Anita. Metode terestaris, Pak, biasanya. Biasanya pakai apa namanya? Aduh. Kamu mengatakan biasanya itu siapa yang biasanya? Ya, maksudnya coba ganti ya terminologi biasanya umumnya. Jangan biasanya. Biasanya itu siapa? Pak, umumnya, Pak. Nah, caranya gimana? Umumnya pakai metode terestaris yang ini pengukurannya cross section.
Ya, cross section itu ya pengukuran melintang. Nanti ada lagi memanjang. Iya. Kalau sungai itu sudah pasti memanjang atau melintang? Memanjang dan melintang. Memanjangnya gimana caranya? Memanjang ya panjang sungainya. Panjang sungai. Ikut Ini panjang begini ya. sungainya itu. Ini maksud saya ya. Mereka kan, nah tapi nggak ada artinya bisa kami dengan ini kompetensi dari mereka gitu. Kalau nanti kami itu nah sekarang saya tanya dari teknik geomatika. Nah, dalam kaitannya dengan pengolahan das, apa itu? Oke, Anda mengatakan, oh ini ada pengukuran profil gitu ya. Nah, pengukuran profil itu gimana caranya? Anda harus bayangkan begini, sungai itu kan dari hulu sampai hilir ya, Anita ya. Kebayang nggak? Bayang, Pak. Nah, itu bagaimana kamu menyiapkan data profil sungai dari hulu sampai ke hilir itu? Menyiapkan datanya mungkin dari pengukuran pakai GPS mungkin bisa. Profil sungai pakai GPS gimana caranya? Kan panjang, Pak. Makanya, jadi yang simpel dulu lah. Jadi pengukuran profil sungai ya, dalam hal ini profil untuk melintang gitu ya. Nah, melintang aja. Ya. Nah, itu gimana caranya? Jadi kamu kan bayangkan begini, sungai itu kan bisa sungai kecil ya, tapi kan bisa juga sungai yang cukup lebar dan dalam. Ya. Kamu ini saya punya pengalaman ya. Jangan dibandingkan misalnya Pak Zul ya, kita pengukuran saluran irigasi yang kuarter atau tersier ya. Itu kan dengan sistem colok juga bisa gitu ya. Nah, ini kalau kamu sungainya sungai Musi gitu gimana? Kalau sungainya sungai di Kalimantan bagaimana? Kalau sungainya itu cukup deras, itu bagaimana kamu mengukur profilnya itu? Coba, Anita. Jadi begini Pak Zul ya, artinya ya, kan bahwa tidak semudah itu sebetulnya untuk mengukur profil aja. Nah, saya tidak bisa membayangkan Pak Zul, bagaimana orang-orang yang ada di Pemda itu kok kemudian dia dengan mudah mengatakan oh ini harus begini, harus begini. Sementara data yang terkait dengan spasialnya itu, bahkan ini spasial yang sangat dasar ya, misalnya simpel saja Pak Zul. Nanti kalau ada kesempatan Pak Zul ke Bapeda gitu ya, coba tanyakan gitu. Apakah mereka punya data profil sungai sepanjang sungai itu gitu? Itu aja simpel. Nah, kalau itu tidak ada Pak Zul, bagaimana dia bisa menghitung kapasiti dari sungai itu Pak Zul? Jangan-jangan hanya diambil ini Pak Zul, hanya diambil pendekatan ya, nggak bisa dong kalau sudah diambil pendekatan ya udah hancur hitungan itu. Iya kan? Iya. Kebayang nggak Pak Zul? Bisa jadi. Itu kan Pak. kalau kita secara sederhana aja Pak Zul ya. Misalnya kita ambil satu segmen saja, yang panjangnya 1 kilo misalnya. Loh, untuk bisa menghitung kapasitas volume yang tadi ya, tadi Ismail mengatakan kan ada limpasan. Artinya yang kita paskan dulu di volume itu ya, di kapasitas sungai itu. Loh, yang namanya volume itu kan jelas Pak Zul. Itu kan kita harus tahu dan harus tahu itu kan. Iya. Ya kan? Kedalaman itu kan nanti terkait dengan data. Iya. Nah, kemudian untuk menghitung apa namanya luas ya, oke lah kalau luas nanti karena itu di permukaan ya bisa saja nanti itu menggunakan teknik selain terestri dengan fotogrametri, bisa juga dengan teknik remote sensing. Karena kan kita
bicara mengenai ini Anita Eka ini ya pikirannya hanya terestris saja ini ya. Terestris itu sampai hilir ya 1 abad itu baru selesai nanti ya. Percuma kamu belajar teknik fotogrametri, percuma kamu gunakan teknik remote sensing, balik-balik ke terestris lagi. jadi ini Pak Zul tolong mahasiswa ini diberi wawasannya lebih Iya, Pak. terestris itu ya zaman saya dahulu kala, ya zaman nenek moyang kita itu udah terestris. Nah, sekarang buat apa ada teknologi fotogrametri, buat apa ada teknologi remote sensing, karena sekarang kita juga dikejar waktu. Ya kan? Nah, untuk melihat luasan itu kan bisa dengan fotogrametri dan remote sensing. Nah, hanya saja Pak Zul ya, untuk kedalamannya itu ya itu tidak bisa main kira-kira. Jadi Pak Bupatinya meninjau sungai itu, kemudian dia melihat, oh ini kedalamannya 2 meter gitu. Di tempat lain, oh ini 3 meter ya, gundul itu yang nggak bisa begitu. Ya, nah di situ nanti peran ya. Jadi menurut saya gini Pak Zul, saya memang belum tahu persis ya, karena ini harus ditanyakan ya. Tapi kalau Pak Zul nanti ada kesempatan ya, coba aja tanya ke yang ngurusin sungai itu ya. Apakah mereka punya data profil sungai gitu? Itu sebagai dasar untuk bisa menghitung volume gitu Pak Zul. Ya, mereka Nah kalau selama ini nggak punya, bagaimana mereka bisa menghitung segala macam itu gitu? Saya nggak yakin. Jangan-jangan ini dugaan saya ya, mudah-mudahan salah gitu. Jadi mereka tidak melakukan yang tadi dikatakan pengukuran itu, Pak Zul. Tentu pengukurannya tentu secara precise ya. Jadi jangan main duga-duga begitu ya, tapi secara precise begitu. Yeah. Baik itu mencakup luasan dari das itu sendiri ya. Jadi kita harus bayangkan gini Pak Zul. Kalau das itu sendiri kan bukan hanya terkait dengan sungainya kan, tapi juga di kiri kanannya juga gitu. Juga, ya. Itu juga termasuk. Ya, sepanjang dia masih mempengaruhi itu termasuk das. Ya. Nah, walaupun nanti kita juga bisa menghitung luasan dari sungainya itu sendiri ya, nanti dikaitkan dengan kedalaman baru kita dapatkan volume. Nah, begitu Pak Zul. Nah, bayangkan ya, ini nanti untuk das saja, berarti kita harus punya data tuh dari hulu sampai hilir gitu. Ya kan? Dari hulu sampai hilir. Nah, dan kemudian juga kita mengenal ada istilah temporal ya. Ada variasi temporal. Nah, jadi kan harusnya bisa diprediksi ya, kapan misalnya saat di mana banjir itu ya, tentu nanti dikaitkan dengan musim gitu ya. Banjir itu di musim kemarau. Yeah. Dan besar terjadinya banjir itu adalah di musim penghujan gitu. Nah, nanti lebih spesifik lagi. Jadi sebetulnya ini menarik untuk dibuat pemodelannya sebetulnya Pak Zul. Nanti bisa nanti ditawarkan dalam bentuk skripsi ini Pak Zul ya. Iya, Pak. Terkait dengan, jadi kita kaji saja misalnya, saya nggak tahu ya, kalau di Lampung itu banyak nggak sungainya Pak Zul? Untuk Lampung itu Pak, sungai besar, seingat saya ada 3 Pak. Ada itu di daerah-daerah menjelang hilirnya, muaranya ada banjir nggak? Atau di daerah yang dilewati sungai? Yang dilewati sungai, khususnya di daerah Lampung-Lampung bagian utara Pak, Waikanan, Lampung Utara, Pulang Bawang itu memang banjir. Nah, itu sebetulnya jadi bahan riset. Jadi Pak Zul nggak usah jauh-jauh mencari materi riset untuk IBA bersaing atau ini. Coba nanti kita riset aja itu Pak Zul, ya. Juga kan begini ya, supaya mahasiswa juga mengetahui ya, mengapa dosen itu perlu melakukan riset ya. Jadi untuk memperkuat materi kuliah itu sendiri. Jadi kalau hanya teori ini kan kamu bisa baca di mana-mana juga bisa. Ini dalam perspektif ini terpadu ya itu semua kamu bisa baca sebetulnya. Nah, tapi akan lebih kuat itu kalau didukung dari hasil penelitian begitu ya. Nah, misalnya terkait masalah terpadu tadi itu ya. Nah, sudah sampai sejauh mana itu Pak Zul antara kabupaten satu dengan yang lain di Lampung itu mengkoordinasikan dirinya ya untuk mengatasi masalah banjir gitu. Itu sebetulnya kan
Jadi begini ya, kita belajar itu bukan hanya untuk ilmu itu sendiri, tapi belajar itu adalah untuk nantinya itu berkontribusi mengatasi masalah real yang terjadi di masyarakat itu loh. Iya. Ya. Jadi kalian itu dari teknik geomatika ya. Jadi belajar tentang misalnya rekayasa wilayah bukan hanya belajar yang begini-begini ini, tapi realnya. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini mencoba untuk menunjukkan kepada kalian ya seperti apa nanti kontribusi kalian gitu dalam mengatasi, sebagai contoh adalah masalah pengelolaan daerah aliran sungai, di mana salah satunya itu adalah untuk mengatasi masalah banjir gitu ya. Nah itu. Nah, itu baru penampangnya saja, Pak Zul. Penampang itu supaya nanti bisa dihitung kapasitas atau volume dari sungai ya. Nah, sekarang ini saya coba tanya lagi ke mana ini yang lain ini, yang geomatika ini. Rahmat Putra mana? Rahmat Putra. Hadir, Pak. Nah, mana orangnya? Oh, ini belum mandi. Matiin dulu mungkin. Oh, belum mandi dia nih. Kamu teknik geomatika atau kelautan? Ini geomatika, Pak. Nah, saya mau tanya ya. Tadi disebutkan bahwa untuk melakukan pengukuran profil, oke lah ya, kalau sungainya kecil atau apa bisa dilakukan secara terrestis ya. Nah, tapi untuk sungai secara keseluruhan itu bisa menggunakan teknik remote sensing. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan ya, karena ini terkait dengan masalah banjir ya. Nah, bagaimana caranya Anda menentukan data ketinggian ya? Data ketinggian itu artinya tinggi rendahnya permukaan tanah itu di sepanjang aliran sungai atau di sepanjang daerah aliran sungai. Bagaimana caranya kamu menentukan atau mengambil data-data ketinggian muka tanah di sepanjang daerah aliran sungai? Coba. Mungkin begitu kamu mau ngomong mungkin. Ya, mungkin lagi. Jadi gini Pak, dari data DEM yang dari pengolahan Citra Satelit yang udah ada kan ya, ada. Justru itu sebentar. Kamu bilang data DEM ya. Nah, data DEM itu bagaimana memperolehnya? Melalui pengolahan yang ada di Citra Satelit itu, Pak. Hah? Kok DEM dari Citra Satelit gimana? Kan dari Citra bisa dihasilkan data ketinggian, Pak. Citra apa itu? Ya. Ikonos sepertinya bisa, Pak. Saya ingat Pak. Hah? Data apa coba? Lupa ya, Pak. Lupa. Sekarang gini, kalau data fotogrametri bisa nggak? Bisa, Pak. Data terestris? Kalau data terestris kan bisa langsung dapat ini ya, Pak, melalui profil. Artinya bisa kan? Bisa. Oke lah, ini untuk sementara kamu bilang data satelit bisa, data fotogrametri bisa, data terestris bisa. Nah, kamu sebagai orang geodesi, kamu akan menggunakan data yang mana yang paling optimal? Untuk misal cangkupannya luas, seperti yang Bapak bilang tadi, saya akan menggunakan teknik fotogrametri, Pak. Karena mengingat efisiensi waktu dan juga cakupan area yang sangat luas, mulai dari hulu sampai hilir gitu, Pak. Nah, sekarang, ini Pak Zul ya, penting untuk dikaji ini ya. Sekarang kalau teknik fotogrametri ya, itu berapa dari resolusi yang dihasilkan itu ya, itu sekarang itu sudah bisa mendapatkan ketelitian sampai dengan berapa senti itu kalau untuk ketinggian ya, kalau kita menggunakan teknik fotogrametri.
Saya kan sedang melakukan pengolahan data juga ya Pak ya, fotogrametri dan Nah, data ini kan emang tepat